Obat-obatan yang paling berbahaya terbuat dari tumbuhan. Popi, koka, ganja. Ya, tapi apakah kamu pernah mendengar skopolamin? Saking berbahayanya, skopolamin dikenal sebagai Devil's Breath di seluruh dunia. Karena jika disalahgunakan, zat ini dapat menyebabkan ketidaksadaran yang menekan keinginan bebas, membuat orang rentan dan mudah dimanipulasi. Dan efeknya akan bertahan selama 24 jam. Dalam dosis tinggi, obat ini dapat membuat ritme jantung tidak menentu, bahkan membuat pernapasan dan detak jantung melemah dan akhirnya terhenti, cardiac arrest atau gagal jantung. Jika napas dan jantung berhenti, maka penyalahgunaan skopolamin terbesar tercatat di Kolombia, di mana perkiraan menyebutkan jumlah nyawa yang melayang akibat mengkonsumsi skopolamin sekitar 50.000 jiwa per tahun. Di Kolombia, nama lain skopolamin adalah burundanga, dikenal sebagai obat jalanan yang berbahaya berkat efek halusinogennya yang kuat dan potensi penyalahgunaannya. Karena efeknya yang dapat menyebabkan sugesti ekstrim dan hilang ingatan, skopolamin menjadi alat yang disukai untuk perampokan dan penyerangan seksual. Bahkan ada urban legend yang beredar bagaimana skopolamin membuat muda-mudi tergeletak di tempat yang sangat asing dengan keadaan perut terbelah dan kehilangan organ tubuh. Jika bukan yang paling mematikan, skopolamin adalah zat yang mengerikan dan berbahaya. Zat berbahaya ini sesungguhnya memiliki sejarah panjang dalam penggunaan medis karena sifat antikolinergiknya yang membuatnya efektif dalam mengobati mabuk perjalanan, mual, dan pusing. Obat ini diekstrak dari tumbuhan berbunga trompet dalam famili Solanaceae. Yang paling terkenal adalah Datura, nama yang agak asing di kuping, tapi ketika melihat bentuk bunga dan buah mereka, kebanyakan dari kita mungkin langsung ngeh. Ya kan? Dalam bahasa Indonesia, kita mengenalnya dengan kecubung, tapi dalam bahasa Inggris, mereka terkenal dengan nama thornapple dan jimsonweed. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang Datura, si cantik yang memabukkan. Two Edmond teenagers are recovering tonight. Police say they tried to get high and it nearly killed them. Their drug of choice was growing in a front yard. There's a picture of it. It's called moonflower or jimsonweed. Sorotan lainnya, saudara, 44 warga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan harus dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum karena mabuk kecubung. Kathy Schutt also misses her son and had no idea that a violet flower commonly found in a garden might one day play a role in his death. Ya, belakangan ini fenomena mabuk kecubung mendapat sorotan dari masyarakat dan menjadi viral di media sosial. Tidak main-main, efek penyalahgunaan tanaman kecubung dapat menyebabkan dampak serius pada kesehatan hingga menyebabkan puluhan orang dirawat dan 2 orang meninggal dunia. It's a legendary plant that grows just about anywhere in the West and it's poisoning teens in Rio Rancho. Now we're talking about jimsonweed. Inilah video amatir merekam warga mabuk kecubung. 1 orang terekam tergeletak di pinggir jalan Pramuka, Banjarmasin. Imagine that there is a scale numbered from -100 to +100. Where +100 represents the positiveness of a particular plant. 0 represents the neutrality and -100 represents evil. So he said that ayahuasca is somewhere on the positive side, right? There are other plants which are on the positive side. Peyote is another positive plant. Weed is considered, like cannabis, is considered right in the center, neutral. Then there are some negative plants like certain kinds of mushrooms. And then at the far end of the scale, near -100, is something called Datura. Dikenal juga dengan nama jimsonweed, moonflower, evil grass, dan thornapple, Datura, genus tumbuhan di mana kecubung dikelompokkan, adalah tumbuhan berbunga yang sering digunakan sebagai tanaman hias karena memiliki bunga berbentuk trompet berwarna pastel yang indah.
Datura sendiri dikelompokkan ke dalam famili Solanaceae, alias terong-terongan. Kelompok tumbuhan yang sesungguhnya memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi bagi kepentingan manusia. Beberapa dari kita pasti kenal, atau mungkin pernah memakan tumbuhan yang dikelompokkan dalam famili Solanaceae, seperti kentang, tomat, kelompok cabai, terong, ranti atau lenca, serta tembakau, yang menjadi bahan baku industri bagi rokok dan cerutu, sekaligus sebagai sumber pestisida yang ramah lingkungan. Dalam genus Datura sendiri, ada 9 hingga 12 spesies. Dan seperti keluarga Solanaceae lainnya, Datura ini telah menjadi bagian dari sejarah manusia selama ribuan tahun, terutama dalam pengobatan Cina kuno hingga ritual keagamaan pada beberapa budaya. Tumbuhan ini biasanya tumbuh sekitar 1 meter dan hidup subur di seluruh wilayah dunia yang beriklim tropis dan sedang. Biji Datura tumbuh di dalam buah yang ditutupi duri semu yang akan membelah saat matang. Setelah terbelah, biji-biji tersebut akan jatuh ke tanah, menghasilkan semak yang lebat. Kecubung yang kita kenal memiliki nama latin Datura metal, biasanya berbunga putih dan atau ungu. Tetapi varietas hibridanya yang dikembangkan menjadi tanaman hias, diketahui memiliki bunga dengan aneka bentuk dan warna. Tumbuhan ini diduga pertama kali digunakan sebagai bahan pengobatan pada abad ke-10. Bangsa Mesir telah menggunakan bunga Datura sebagai makanan spiritual sejak awal zaman. Datura diduga berasal dari benua Amerika. Namun setelah diketahui manfaat obatnya, mereka kemudian disebarkan ke seluruh dunia hingga ke Asia Tenggara. Tapi Datura tidak serta-merta tumbuh di seluruh wilayah di dunia. Mereka hanya akan tumbuh subur di tempat yang beriklim tropis. Karena memiliki tinggi yang dapat di-maintain dan bunga yang relatif cantik, Datura kemudian dibudidayakan di seluruh belahan dunia dengan 2 tujuan utama, yakni khasiat yang dikandungnya dan keindahan bunganya sebagai tanaman hias di taman yang terbuka. Dari 9 spesies Datura, semuanya dipercaya memiliki khasiat obat, tapi hanya 2 yang umum digunakan sebagai tanaman hias, yaitu Datura inoxia yang asli benua Amerika dan Datura metal yang asli Asia Tenggara. Belakangan, Datura stramonium yang lebih terkenal sebagai gulma juga diadopsi dan dikembangkan sebagai tanaman hias. Secara anatomi, Datura adalah tumbuhan perennial berbatang lunak yang tumbuh cepat, sehingga bijinya dengan mudah ditanam sebagai tanaman tahunan. Dalam satu musim tanam, Datura mampu tumbuh menjadi lebat dan besar. Namun, ada peringatan khusus yang biasanya muncul saat seseorang tertarik menanam Datura dan mulai mencari informasi di internet. Beberapa spesies memiliki dedaunan bertekstur kasar, berbau busuk saat dipegang. Getahnya dapat menyebabkan ruam pada kulit yang sensitif. Bunga dan buahnya akan memabukkan atau mematikan jika dimakan. Bunga Datura berbentuk trompet yang besar dan tegak dengan warna yang bervariasi tergantung spesiesnya. Biasanya putih bersih hingga ungu kemerahan. Tetapi beberapa spesies juga memiliki bunga yang berwarna kuning keemasan atau ungu kebiruan. Kelopak bunga Datura menyatu membentuk corong dengan 5 atau 10 lobus. Beberapa memiliki bunga ganda atau rangkap 3. Bunga yang belum mekar atau kuncup bunga berbentuk cerutu yang menggulung dan bersifat verpentin atau akan mekar setelah senja. Setelah mekar, bunga akan tetap terbuka hingga siang keesokan harinya. Bunga yang mekar menghasilkan aroma yang menyenangkan, terutama di malam hari, dan ini akan menarik penyerbuk yang terbang di malam hari, terutama ngengat sphinx atau ngengat elang yang merupakan penyerbuk utamanya. Tapi ketika siang, bunga-bunga Datura yang masih mekar juga didatangi oleh lebah madu dan serangga lainnya. Beberapa serangga juga sering meletakkan telur di pohon Datura, supaya larva mereka dapat mengonsumsi daun Datura setelah menetas. Setelah terbuahi, bunga akan layu dan muncul buah bulat yang bentuknya berbeda-beda tergantung spesies. Ada yang berkulit bentol-bentol seperti Datura metal, dan ada juga yang tertutupi duri tajam seperti Datura inoxia dan Datura stramonium. Buah-buah ini akan terbelah saat matang untuk melepaskan banyak biji pipih berwarna kecoklatan. Para pehobi tanaman hias biasanya akan memetik buah ini sebelum matang, karena jika dibiarkan, biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh dengan cepat
dan dapat menjadi invasif. Jika biji datura jatuh saat musim kering, mereka akan dorman dan tetap dapat tumbuh setelah mendeteksi kehadiran air. Karena populer sebagai tanaman hias, ada beberapa kultivar dan hibrida dari datura yang seringkali nama spesies asalnya tidak disertakan dan hanya meletakkan nama yang menjual. Dalam dunia pertanian, kultivar yang berasal dari abreviasi bahasa Inggris, yaitu cultivated varieties, adalah sekelompok tumbuhan yang telah dipilih atau diseleksi untuk diambil satu atau beberapa ciri khasnya dan dikombinasikan dengan spesies lain, tetapi tetap mempertahankan ciri khas spesies utamanya. Kultivar merupakan produk dari pemuliaan tanaman. Di antara kultivar datura, yang paling terkenal adalah Missouri Marble, yang memiliki dedaunan beraneka warna dengan batang berwarna ungu dan bunga tunggal atau ganda yang berbintik putih ungu. Ini adalah kultivar dari datura inoxia. Aurea, yang memiliki bunga kuning, yang merupakan kultivar dari datura metal. Ballerina, yang memiliki bunga berputar dengan nuansa ungu, kuning, dan putih, juga merupakan kultivar dari datura metal. Dan Golden Queen, dengan bunga ganda berwarna kuning yang berjumbai. Ini juga merupakan kultivar dari datura metal. Indah ya bunga-bunga ini. Tapi seperti yang kita telah ketahui, di alam, keindahan suatu spesies seringkali merupakan kedok dari bahaya yang mereka bawa. Pada tahun 1908, Frank Russell, seorang antropologis asal Amerika Serikat, menerbitkan sebuah buku berjudul The Pima Indians. Dalam bukunya, Pak Frank menjelaskan tentang lagu puisi berjudul Datura Song yang dinyanyikan oleh cenayang dari suku Tohono O'odham dari Arizona, Sonora, Meksiko. Terjemahan lirik lagunya kira-kira seperti ini. Lagu ini dinyanyikan untuk mendatangkan keberhasilan dalam berburu, tetapi juga dinyanyikan untuk membantu penyembuhan penyakit dengan gejala muntah dan pusing. Lagu ini menggambarkan signifikansi dan sifat tumbuhan datura yang memiliki nilai budaya yang besar dalam tradisi lisan dari banyak budaya penduduk asli Amerika. Spesies datura telah dipuja sebagai tanaman visioner dan sakral di antara hampir semua budaya di seluruh dunia yang pernah menemukannya. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa datura telah digunakan setidaknya selama 3000 tahun di benua Amerika, dan mungkin lebih lama di bagian dunia lain. Sejak dahulu kala, datura telah digunakan sebagai racun, obat-obatan, dan bahan yang memabukkan sebelum cenayang melakukan ritual. Setiap spesies memiliki karakteristik yang kuat yang belakangan diketahui sebagai 4 kombinasi yang mematikan, yakni skopolamin, atropin, daturin, dan stramonin, menjadikannya salah satu tumbuhan paling berbahaya dan paling beracun yang diketahui. Jika bagian apapun dari tumbuhan ini ditelan, meskipun dalam jumlah kecil, maka akan menyebabkan delirium, kegilaan, halusinasi yang kuat, koma, hingga kematian. Carl Linnaeus mendeskripsikan bunga ini pada tahun 1753. Tetapi secara botani, masih ada keraguan mengenai gambaran dan penjelasan tentang tumbuhan ini. Pada awalnya, wilayah asal yang menjadi sumber tumbuhan ini tidak dapat diketahui secara pasti. Secara taksonomi, tumbuhan ini cukup membingungkan. Karena penyebarannya yang sangat luas, asal-usul tumbuhan ini seringkali diperdebatkan. Belum lagi, banyak dari spesiesnya yang secara alami menunjukkan variabilitas ekstrim dalam karakteristik daun dan bunga. Bentuk dan penampilan mereka terkadang terlihat sangat mirip, tapi tidak jarang terlihat sangat berbeda. Kondisi habitat sangat mempengaruhi ukuran, daun, dan bunga. Dan ini menyebabkan munculnya banyak spesies baru, yang setelah diteliti lebih lanjut, ternyata hanya sebagai variasi kondisi perkembangan di lokasi yang berbeda. Bahkan,
Salah satu nama populernya, yaitu Angel's Trumpet atau trompet malaikat, menjadi membingungkan. Karena nama tersebut juga populer sebagai sebutan bunga dari genus Brugmansia, yang memang masih berkerabat dekat. Dan seperti yang telah disebutkan, ada banyak bukti bahwa tumbuhan ini telah marak digunakan oleh berbagai budaya, baik di benua Amerika maupun Asia, sebagai tumbuhan sakral selama ribuan tahun. Tapi berdasarkan penelitian genetika mutakhir, keanekaragaman spesies terbesar terdapat di Amerika Tengah dan Meksiko. Dan ini diduga kuat merupakan petunjuk asal-usul dari genus Datura. Kemudian, bagian-bagian dari tumbuhan, terutama bijinya, belum diketahui mengandung alkaloid yang berefek halusinogen dan menyebabkan kegilaan, paralisis, dan kematian. Setelah diteliti lebih lanjut, pada daging buah Datura juga terkandung senyawa katinon yang efeknya hampir sama dengan amfetamin, yaitu bersifat stimulan, mengurangi nafsu makan, dan euforia, sehingga mungkin saja menyebabkan kecanduan psikologis. Terakhir, terdapat juga senyawa skopolamin dan atropin yang terkenal menyebabkan delirium halusinogen, yaitu halusinasi yang parah yang menyebabkan korban tidak bisa membedakan antara yang nyata dan ilusi. Semua spesies Datura mengandung alkaloid tropana, seperti skopolamin dan atropin, terutama pada biji dan bunganya. Pada spesies tertentu, seperti Datura wrighti, akarnya juga mengandung zat-zat yang sama. Dan karena adanya zat-zat ini, Datura telah digunakan selama berabad-abad di beberapa budaya sebagai tumbuhan herbal yang membawa manfaat obat, tapi juga racun. Variasi ini membuat Datura terkenal sebagai tumbuhan yang berbahaya, karena Datura secara langsung membawa efek antikolinergik atau memblokir neurotransmitter otak dan menghambat kinerja saraf dan otot. Gejala toksisitas Datura seringkali dikutip dalam mnemonik populer, yaitu blind as a bat, mad as a hatter, red as a beet, hot as a hair, dry as a bone, the bowel and bladder lose their tone, and the heart runs alone. Jika di breakdown, kira-kira mengandung arti seperti ini. Blind as a bat atau buta seperti kelelawar berarti Datura dapat mengurangi penglihatan. Mad as a hatter atau gila seperti pembuat topi berarti Datura dapat menimbulkan demensia atau penurunan ingatan dan kemampuan berpikir. Linglung. Red as a beet atau merah seperti umbi beet berarti Datura dapat membuat wajah memerah. Hot as a hair atau panas seperti kelinci berarti Datura dapat memicu demam. Dry as a bone atau kering seperti tulang berarti Datura membuat kulit dan mulut menjadi kering. The bowel and bladder lose their tone atau usus dan kandung kemih kehilangan fungsinya berarti Datura memicu sakit perut atau mules atau konstipasi parah. And the heart runs alone atau jantung berjalan sendiri berarti Datura mempengaruhi ritme detak jantung menjadi tidak stabil dan dapat menyebabkan gagal jantung. Dan menurut ahli medis, penggunaan Datura yang tidak dikontrol dalam jangka panjang secara signifikan meningkatkan risiko terkena demensia, yaitu sebuah kondisi penurunan kemampuan berpikir dan ingatan seseorang yang biasanya terjadi pada lansia. Toksisitas Datura bergantung pada usia tanaman dan kondisi habitat. Jadi, tidak ada cara pasti untuk mengukur seberapa banyak kandungan sebuah zat pada satu tumbuhan. Tapi kebanyakan Datura dapat memicu penyakit serius, komplikasi, atau bahkan kematian jika ditelan. Dan karena kandungan alkaloidnya yang kuat, yang bersifat racun, narkotik, dan halusinogen, terutama pada biji dan bunganya, budidaya Datura telah dilarang di beberapa negara. Dalam budaya tradisional, banyak petunjuk dan penjelasan terperinci tentang Datura yang sesungguhnya sangat penting untuk meminimalisir kandungan berbahayanya. Tapi petunjuk dan penjelasan tersebut seringkali diabaikan, sehingga banyak insiden tragis yang disebabkan oleh pengguna modern yang menelan atau menghisap Datura. Misalnya, pada tahun 1900-an dan 2000-an, media Amerika Serikat melaporkan beberapa pemuda dan orang dewasa yang meninggal atau sakit parah karena sengaja menelan Datura. Di sana, Datura disebut Jimson weed,
Sebagian besar korban keracunan melibatkan dua spesies datura yang umum, seperti Datura stramonium dan Datura ferox. Pada bulan Juni 2020, 6 anggota keluarga dilarikan ke rumah sakit di Universitas Ilmu Kedokteran Teheran di Iran. Menurut laporan para saksi, sekitar 1 jam sebelum masuk ke rumah sakit, 6 anggota keluarga ini mengalami gejala halusinasi, agitasi, dan perilaku tidak terkendali. 1 orang dilaporkan bermain dengan benda-benda imajinasi, 1 orang mencoba mengambil benda-benda imajinasi dari bawah karpet, 1 orang melempar barang dari jendela yang tertutup dan memecahkan semua kaca jendela. 2 orang terlibat kecelakaan kendaraan karena tidak sadarkan diri. Sementara, 1 orang yang tersisa adalah sang ibu. Beliaulah yang menghubungi layanan darurat. Ketika dimintai keterangan, sang ibu menyangkal penggunaan alkohol ataupun narkoba. Sang ibu bilang, "Kami cuma minum teh herbal yang saya beli dari apotek terdekat." Sang ibu mengakui, ia tidak tahu asal-usul teh herbal tersebut. Yang ia pikir namanya teh herbal pasti menyehatkan tubuh. Penjual teh herbal itu pun menyarankan kalau teh ini adalah produk yang menyegarkan. Sang ibu belum sempat minum teh herbal tersebut karena sedang sakit perut. Jadi ketika anak-anak dan menantunya tiba-tiba menjadi gila, ia segera menghubungi layanan darurat. Entah apa yang terjadi jika sang ibu turut meminum teh herbal tersebut. Setelah ditelusuri, teh herbal yang dimaksud sang ibu adalah racikan dari bunga, daun, dan biji datura yang dicampurkan dengan daun teh. Di India dan beberapa negara di Eropa, datura telah menjadi racun yang populer untuk diri dan sebagai sarana pembunuhan. Dari tahun 1950 hingga 1965, Laboratorium Kimia Negara di Agra, India, melaporkan ada sedikitnya 2.778 kematian yang disebabkan oleh konsumsi datura. Sepertiganya akibat ulah kelompok penganut kepercayaan Tugi, yang merupakan aliran kepercayaan India yang terdiri dari perampok dan pembunuh. Mereka melakukan ritual dengan mencekik atau meracuni korban sebagai persembahan yang ditujukan kepada Dewi Hindu, Kali. Kelompok Tugi menggunakan datura dalam banyak proses ritual tersebut. Mereka meracik minuman datura supaya korban mengantuk atau pingsan, sehingga lebih mudah untuk dicekik. Kemudian, ada laporan yang menyatakan kalau zat yang terkandung dalam datura akan ikut ke dalam madu yang dihasilkan oleh beberapa spesies tawon kertas, seperti Brachygastra lecheguana. Selama musim mekarnya bunga datura, tawon yang mengumpulkan nektar datura untuk memproduksi madu akan menghasilkan madu yang dapat menyebabkan keracunan jika dikonsumsi. Di beberapa tempat di seluruh dunia, seperti India, ada undang-undang yang melarang pembelian, penjualan, atau pembudidayaan tanaman datura ataupun kelompok Solanaceae dengan kandungan kimia yang mirip. Pelarangan ini juga meliputi Yoshimiae seperti Yosamus niger dan Atropa belladonna, Solandraeae, dan Mandragoreae yang dianggap sebagai ramuan obat tetapi juga ramuan racun bagi para dukun. Secara mental, datura dapat menyebabkan amnesia, kebingungan, psikosis, dan halusinasi, mengubah suasana hati dan ekspresi emosional. Jika seseorang mengonsumsi datura terlalu banyak, maka akan overdosis dan mungkin akan tidak sadarkan diri dengan cepat. Ada sebuah penawar racun untuk penanganan overdosis darurat yang dilakukan dengan meminum charcoal atau larutan arang aktif untuk mencegah penyerapan obat ke otak dan meredakan reseptor yang terganggu. Namun, penawar racun ini tidak boleh diberikan kepada individu yang memiliki masalah jantung. Dan karena dosis datura yang tidak bisa diperkirakan, penawar racun ini mungkin tidak begitu ampuh atau hanya bekerja sementara. Dan ini merupakan alasan lain mengapa overdosis datura sangat berbahaya. Jadi, sekali lagi saya ingatkan, efek datura tidak bisa diperhitungkan. Tingkat toksisitas yang mempengaruhi satu individu tergantung berdasarkan usia individu, kekuatan tubuh, dan habitat asal tumbuhan tersebut. Oleh karena itu, di beberapa negara, datura sangat dilarang atau diperbolehkan dengan aturan ketat, yaitu hanya boleh dikonsumsi setelah berkonsultasi dengan praktisi Ayurveda atau dokter yang berpengalaman.
masa tumbuhan gak ada manfaatnya sama sekali sih? Mungkin begitu pertanyaan kamu. Ya pasti ada. Contohnya yaitu tadi, sebagai sumber makanan bagi para penyerbuk, seperti ngengat dan tawon yang tadi disebutkan. Mungkin beberapa dari kamu ada yang punya ide, bagaimana jika digunakan untuk pakan hewan ternak? Sepertinya hewan ternak suka makan tumbuhan-tumbuhan yang aneh tanpa konsekuensi apapun. Ada cerita yang sangat populer di kalangan petani dan peternak di Kenya. Pada tahun 2002, seorang dokter hewan menghadiri pernikahan kerabatnya. Ia mendengar cerita dari beberapa pemilik ternak yang bertukar cerita tentang kematian hewan ternaknya yang misterius. Sang dokter kemudian ikut serta dalam perbincangan tersebut, dan si pemilik hewan ternak mengkonfirmasi bahwa beberapa hewan ternaknya telah mati mendadak tanpa menderita sakit. Kemudian, pemilik hewan ternak lain turut mengatakan bahwa dia juga telah kehilangan 4 sapi perah yang berharga dalam kurun waktu 4 minggu. Sapi-sapi tersebut mati tiba-tiba pada waktu yang berbeda, tapi penyebab kematiannya belum diketahui. Karena penasaran, sang dokter mengunjungi peternakan itu dan menemukan bahwa sapi yang mati itu menunjukkan tanda-tanda keracunan syaraf dan perut yang kembung sebelum mati. Petugas atau pengurus ternak menjelaskan kalau beberapa sapi seperti kesulitan bernapas dan melakukan gerakan yang tidak terkoordinasi sebelum akhirnya terjatuh. Dan ternak lain yang telah mati sebelumnya juga menunjukkan tanda-tanda yang sama. Dari riwayat yang diberikan, sang dokter menduga kalau hewan-hewan ternak itu mati karena keracunan tumbuhan. Untuk menyelidiki lebih lanjut, ia pergi ke bagian tempat pemberian pakan. Dan di sanalah biang keladinya. Sang dokter melihat banyak bagian dari tumbuhan datura yang dipanen bersama dengan rumput dan pohon lunak lain dan diberikan kepada ternak pada hari sebelumnya. Pemilik ternak mengatakan kalau 2 orang yang bertugas sebagai pengumpul pakan ternak memang orang baru dan sepertinya membabat habis semua tumbuhan yang ada di depan matanya. Sang dokter pun mengatakan, dari temuan ini saya yakin ternak-ternak Anda mati karena keracunan datura. Para pekerja peternakan yang lain mengatakan bahwa mereka tidak tahu kalau datura itu ternyata beracun bagi ternak. Ilmu yang terasa sangat-sangat mahal. Karena fenomena kematian ternak yang mendadak tersebut, sang dokter melaporkannya kepada dinas terkait dan mulai melakukan edukasi kepada masyarakat setempat. Sang dokter menambahkan, sesungguhnya hewan ternak akan menghindari memakan tumbuhan beracun ini, bahkan di musim kemarau sekalipun, di mana hanya ada sedikit tumbuhan hijau yang hidup subur. Tapi, kematian karena keracunan ini terjadi karena pencampuran tumbuhan ini dengan rumput atau tumbuhan lain, dan secara tidak sengaja ikut termakan. Sang dokter menambahkan, kasus keracunan seperti ini pernah terjadi di wilayah Kiambu, sekitar 25 tahun yang lalu, di mana seorang pekerja dengan jahat mencampur datura dengan rumput gajah, mencacahnya, dan diberikan kepada ternak, membunuh 15 ekor sapi dalam 2 hari. Ia kemudian menghilang dan tidak pernah terlihat lagi. Sang dokter menyarankan para peternak untuk selalu mengidentifikasi tumbuhan beracun di sekitar peternakan mereka. Lahan yang kosong sebisa mungkin ditanami dengan tumbuhan pangan yang bisa dimanfaatkan. Jadi, jangan berikan daun atau buah kecubung untuk hewan ternak ya, karena itu sangat beracun. Tapi, jika penggunaannya dikontrol dengan tepat, iosiamin, atropin, dan skopolamin yang terkandung dalam datura dapat memberikan khasiat obat. Ketika ketiga bahan kimia ini digunakan secara terpisah di bawah pengawasan yang ketat dari profesional medis, obat-obatan yang mengandung ketiga zat tersebut umumnya aman digunakan dan efek sampingnya dapat dikendalikan. Nah, ketika digunakan secara bersamaan seperti memakan buah datura, maka akan sangat berbahaya karena mudah sekali mengalami overdosis. Tanda-tanda awal overdosis meliputi halusinasi atau ketidakmampuan membedakan yang mana yang real atau fake. Pupil melebar, lalu akan berkembang ke suhu tubuh yang meninggi, gelisah dan cenderung agresif. Dan yang terakhir adalah takikardia atau kondisi jantung yang berdetak melebihi 100 kali per menit, memicu cardiac arrest atau gagal jantung. Sesungguhnya, ada manfaat lain yang beredar dalam pengobatan alternatif ataupun Ayurveda. Tapi saya tidak akan menjabarkannya di sini. Teman-teman boleh cari tahu sendiri. Karena tiba-tiba kepala saya pusing banget.
Saya mau rebahan dulu. Nggak tahu nih kenapa tiba-tiba pusing kayak gini. Pokoknya jangan sembarangan mengkonsumsi kecubung ya. Kecubung itu Tidak baik bagi tubuh kita. Pria ini berusia sekitar 30 tahun, ditemukan tergeletak di pinggir jalan perumahan Temanggung Tilung 5, Kelurahan Menteng, Kota Palangkaraya. Selain bertingkah aneh, mata tertutup, tubuhnya tergeletak di tanah dan bergerak seperti robot. Kondisi pria ini cukup meresahkan, hingga warga pun terpaksa melaporkan pria yang tidak diketahui identitasnya ini ke aparat kepolisian setempat. Inti dari video esai ini adalah, tanpa pengetahuan yang tepat, sesuatu yang mengandung manfaat obat dapat berubah menjadi sesuatu yang mudarat. Memakan sesuatu yang nggak kita tahu akan bikin kita cepat lewat. Setelah mendapat informasi ini, besar harapan saya teman-teman dapat membagikan informasi ini kepada halayak luas, supaya tumbuhan ini tidak dianggap remeh. Dan untuk teman-teman yang penasaran dan berniat mengonsumsi kecubung, semoga niat tersebut bisa sirna sepenuhnya. Niat terlaksana karena kesempatan ada. Kesempatan ada karena waktu tersedia. Jadi, manfaatkan waktu sebaik mungkin dengan melakukan kegiatan yang wajar-wajar saja. Kalau kamu pengangguran, sibukkan diri kamu dengan mencari pekerjaan. Jangan malah menyibukkan orang lain dengan ulah sembarangan yang membawa kesengsaraan. Update terakhir, polisi mengatakan kalau 2 warga Banjarmasin yang katanya tewas karena kecubung itu tidak benar. Karena berdasarkan hasil uji laboratorium forensik di Surabaya, kedua korban ternyata memakan obat putih tanpa merek dan logo sebanyak 2 hingga 3 butir. Kepala Bidang Humas Polda Kalsel, Kombes Adam Erwindi mengatakan, terkait maraknya video viral di media sosial yang mempertontonkan warga yang mabuk, masyarakat diharapkan tidak langsung mengambil kesimpulan penyebabnya adalah kecubung. Sebuah pernyataan yang cukup fair, tapi tidak melunturkan fakta kalau korban yang tidak meninggal memang betul mabuk parah karena kecubung. Apapun itu, lebih baik menabung supaya masa depan tidak bingung daripada linglung karena kecubung. Pendanaan video alam semenit sebagian berasal dari para donatur di Saweria. Carmelo Joe USA, Kukirapunan _ Bapak 3 anak, Heria Dimaslan, Wolverine Revenge, Avari, Sofia Febrianti, Dedi Susanto Unip, Burhan Abdullah, Bapak 3 anak, Lapak Jarambah, Lapak Penjelajah, Sheila Syam Aidin, Aksa Udah Sunat, Denny XP, Koneko Sayang Mama, Koneko Tumbuh Sehat dan Kuat, Buki Motif Mixing, Enal Pencari Warden, Saripati Bau Tubuh Ui, Jangan Rasis Seperti Momoy, Buluku Selembat Rambut Iroha. Sedia top up di oogamerstore.com, @iyangapelwe, By One Zilong, Valentino Jalung, Ade11NP, Nekopoy.care, istrinya Om Pawat, bapaknya Ceo Cantik, Kuki Patuti, Arnold Suardiningrat, Agatha Isaac, Marcel Dulu Suka Natania, Farel anaknya Jayadi, Hai Arif Aku Suka Kamu, MNJ Makassar, Wahab Flapset Ganteng, Kintam Cakra, Meitin Mei, Nikahan Ahmad dan Yolan, TMHR, River Newbie Misteri Laut, River Newbie YHS, River Newbie THNKS, River Newbie Zoamania, Kiana dan Alvarendra Semangat, Macan Tutul, Nothing, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Rezal Katirah, Adelaine Agnius Choi, Bukan Siapa-Siapa, Toko Delingyu Karanggupito, Crazy Army, Amcil Ibrahim, Pohon Gosong, Barmanjenun, Auto Rental Motor Padang, Om Oki Widiskus, Dikosaurus, Miss Ratuliana, I Love You 3000, pacarnya Suho EXO, Yung Keset, Baby Marcelina Tarigan, Geno Robeno, Arifah Elektronika MGL, Zalwa Yang Kiowo, _Ricky PN, Pak Vincent, From Lupita Flower, Hamas, Happy Birthday Nona dari kekasihmu H3, Crazy Army, HBD Amin, yang mengenalkan aku dengan YT Alam Semenit, HBD Amin, Litera Loka Trijaya, Ageng Nugraha, FDL 32, Amih Aidan, Dr. Hanifah A, Agaton Isaac, IFN 91, Zami Fotografer Jogja, Just Sam, Is Lutfi El Sirazi, Anggana Pramudita, Nekopoy.care, Denny XP, Ica Sayang Opan, Dektut Ganteng Sari Gading, Suto Holik, Ayo Gabung Atma Jogja, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Pasih Tia, Yatai Story, Cecilion 6000 Stag, Muhammad Amin, Aku Sayang Eka Yuliananda WP, Naufalo Haji, Gudang Opini Astrikom, Anissa Pambudi,
Yuki, Mas Jun, JIP Love You, W3, Rayanara Sizani Nursi, Wolverine_Revenge, I Am Redditor, Bashir I-nya 2, Nahwah Yatnawuri, ayah dan ibunya Nahwah, Nahida Nadif, Coach Surya Jakarta, Buat Tayangku Rio Pula Asem, HBD Nona dari Kekasihmu H3, Anissa Hilmiati Muach, Mamanya Uning, Halo Monas, Star Molly, dan Ibon. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.